Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara input bahan baku di sistem Rando. Sebelumnya, teman-teman bisa menyiapkan daftar bahan baku yang akan teman-teman input terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah, bisa masuk di menu COGS Manufaktur ini. Kemudian, pilih daftar bahan baku. Nah, sebelumnya jika teman-teman mempunyai daftar supplier sendiri untuk pembelian bahan baku ini, teman-teman bisa input juga di sistem Rando. Caranya, teman-teman bisa masuk di pembelian dan produksi ini, kemudian pilih yang daftar supplier. Nah, di sini bisa diinputkan untuk supplier teman-teman, bisa diklik tambah supplier baru, kemudian tambahkan nama suppliernya, misalnya nah seperti ini. Kemudian alamat suppliernya bisa diisi, nomor teleponnya itu opsional kayak gini, misalnya kayak gini. Kemudian alamat suppliernya ini bisa diklik, misalnya Jawa Timur. Nah, kayak gini. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, untuk data supplier teman-teman sudah terinput. Kemudian, teman-teman masuk kembali ke menu COGS Manufaktur, kemudian pilih yang daftar bahan baku. Nah, di sini ada dua opsi untuk input bahan baku, yaitu opsi tambah bahan baku manual dan juga upload massal. Nah, di sini saya contohkan untuk tambah bahan baku yang manual terlebih dahulu. Ini bisa diklik yang warna hijau. Kemudian isikan nama bahan baku teman-teman sesuai yang sudah teman-teman buat listnya. Misalnya bawang putih kayak gini. Kemudian untuk SKU bahan baku ini sudah default dari sistem. Kemudian untuk kategori materialnya bisa diisi. Kemudian satuan pembeliannya itu bisa diisi. Misalnya di sini saya beli satuannya kilo. Kemudian suppliernya di sini pilih yang sudah teman-teman input tadi. Nah, untuk stok minimal dan stok idealnya bisa diabaikan, kemudian keterangannya bisa diisi jika ada, kalau sudah diklik simpan. Nah, kayak gini. Kemudian jika ingin upload bahan baku secara massal, teman-teman bisa klik yang menu warna oranye ini. Nah, kemudian ikuti instruksi yang sudah tertera di sistem Rando, kemudian bisa download template file Excel-nya itu di sini. Nah, kemudian klik simpan. Nah, kayak gini. Jika sudah, bisa dibuka template-nya. Nah, seperti ini tampilan template upload massal bahan baku. Nah, di sini teman-teman bisa isikan sesuai list bahan baku teman-teman. Kemudian SKU produknya ini bisa dibuat sendiri sesuai keinginan. Kemudian kategorinya ini kategori yang sudah default dari sistem Rando. Teman-teman bisa cek dari sistem. Kemudian description-nya ini bisa diisi sesuai keinginan, kemudian suppliernya bisa diisi sesuai supplier pembelian teman-teman. Kemudian untuk satuannya ini disesuaikan dengan template yang sudah disediakan ini. Kemudian jika sudah diisi, teman-teman bisa klik simpan. Nah, di sini saya sudah input beberapa list bahan bakunya sesuai list bahan baku saya. Kemudian jika sudah diklik simpan, nah kita kembali ke dashboard Rando tadi, kemudian pilih file yang ingin teman-teman upload. Nah, kayak gini. Jika sudah, diklik upload. Nah, kalau sudah ada tampilan sukses import file, berarti list bahan baku tadi sudah berhasil diupload seperti ini. Kemudian untuk mengisi stok
bahan baku ini kan ini masih 0 semua. Teman-teman bisa masuk di menu pembelian dan produksi ini, kemudian pilih yang transaksi beli bahan baku. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu upload massal pembelian dan juga ada upload pembelian bahan baku secara manual. Di sini saya contohkan yang manual dulu, teman-teman bisa klik yang warna hijau ini. Nah, kemudian pilih suppliernya. Kayak gini. Nah, di sini ada nama atau nomor referensi. Nah, nama atau nomor referensi ini bebas ya. Ini bisa diisikan dengan nomor nota pembelian teman-teman atau bisa diisikan sesuai referensi teman-teman. Misalnya di sini saya isi 01 seperti ini. Kemudian ada foto dokumen transaksi ini digunakan untuk upload file nota pembelian teman-teman yang digunakan untuk arsip. Jika tidak ada, bisa diabaikan. Kemudian untuk tanggal transaksi pembeliannya, ini bisa disesuaikan. Misalnya saya pilih hari ini. Kemudian tipe pembayarannya ini bisa tunai dan utang, bisa disesuaikan. Kemudian bayar pakainya disesuaikan dengan pembelian teman-teman. Misalnya di sini saya pakai kas. Nah, di sini ada dua metode input, yaitu input berdasarkan harga satuan dan input berdasarkan harga subtotal. Nah, di sini perbedaannya tergantung nota pembelian teman-teman. Ini mau diinput harga satuannya atau mau diinput dengan harga subtotalnya. Misalnya saya di sini input berdasarkan harga subtotal pembelian. Dipilih bahan bakunya. Di sini saya contohkan bawang putih, kemudian total pembeliannya itu harganya berapa? Misalnya ada 200.000 untuk pembelian 5 kilo. Nah, kayak gini. Berarti dalam 1 kilo bawang putih itu harganya adalah 40.000. Nah, ini kalau sudah, jika teman-teman dalam satu nota itu ada beberapa bahan baku, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, diklik ini, kemudian pilih bahan bakunya. Misalnya beras ini, kemudian pembeliannya berapa? Misalnya 100.000 untuk 10 kilo beras. Berarti harga satuannya dalam 1 kilo itu ada 10.000. Kayak gini. Kemudian jika ada pajak pembelian, ada potongan diskon atau biaya lain-lain, itu bisa diisikan di sini. Nah, ini untuk total transaksi pembeliannya. Jika sudah, diklik simpan. Nah, kayak gini. Kemudian untuk upload massal pembeliannya, teman-teman bisa klik yang menu oranye ini. Nah, kemudian download template file Excel-nya itu di sini. Jika sudah, bisa dibuka dulu. Nah, di sini ada daftar bahan baku yang sudah teman-teman input tadi. Kemudian jika ingin menambahkan stoknya, teman-teman isi yang bagian warna kuning ini. Bisa diisikan, misalnya tanggal transaksinya adalah hari ini. Kemudian jumlah belinya misalnya kita tambah untuk 5 kilo. Kemudian harganya tadi kan 40.000 per 1 kilonya. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau di sini kan ada gram ya. Pembeliannya kalau 1 kilo berarti 1000 gram. Ini saya ubah berarti 3 kilo aja, berarti 3000 gram.
Nah, kayak gini. Ini bisa disesuaikan. Nah, kayak gini. Jika sudah, bisa diklik simpan. Nah, kita kembali ke dashboard Randu tadi. Kemudian pilih file template yang sudah kita edit. Nah, jika sudah di-upload, diklik yang warna biru ini. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa cek untuk stoknya. Nah, di sini stoknya sudah terisi semua. Kemudian jika ingin mengecek laporannya, teman-teman bisa klik yang menu laporan ini. Kemudian pilih yang laporan stok. Nah, di sini untuk stok bahan bakunya sudah terupload, yaitu sejumlah yang sudah teman-teman input. Sekian penjelasan tentang upload bahan baku dan stoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.